Bagaimana jika tidak ada yang salah dengan Anda hanya berbeda saja? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law of Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator di Berkembang Bersama, sebuah komunitas yang sebenarnya bertugas untuk mengingatkan kembali satu-satu yang perlu kita percaya adalah diri kita sendiri. Seorang ahli sufi bernama Ibnu Al-Arabi pernah mengatakan setiap manusia mengeluarkan kata-kata itu dipenuhi dengan kebohongan. Maksudnya apa? Setiap orang ketika punya pendapat itu berdasarkan cara dia melihat kehidupan ini. Oleh karena itu, tolong diseleksi termasuk apa yang akan saya sampaikan di YouTube ini. Karena bisa jadi point of view saya tidak cocok dengan Anda. Tugas saya adalah memberikan pilihan yang mungkin yang tadinya Anda merasa pilihan Anda sedikit, dengan informasi yang saya sampaikan, Anda mempunyai begitu banyak pilihan, namun sekali lagi keputusannya di tangan Anda. Karena tugas kami adalah menginspirasi. Karena saya tidak lagi ingin menolong orang lain. Karena ketika saya berfungsi ingin menolong orang lain, saya merasa lebih tahu dibandingkan Anda. Karena sekali lagi tidak ada satupun orang yang tahu apa yang terbaik buat orang lain. Apa yang terbaik buat Anda, satu-satunya yang tahu apa yang terbaik buat Anda adalah diri Anda sendiri. Dan sekali lagi kita lagi dibombardir dengan begitu banyak informasi yang membuat kadang kita bingung mau ngambil keputusan yang seperti apa. Nah, kebingungan itu ternyata dipicu dari kita kurang dekat dengan diri kita sendiri. Seorang psikolog bernama Gabor Mate pernah mengatakan trauma itu hanya akan bisa diselesaikan atau lebih mudah diselesaikan saat orang tersebut dekat dengan dirinya sendiri atau dikenal dengan istilah autentik. Karena trauma itu ternyata bukan akibat dari sebuah peristiwa yang datang ke kita, namun bagaimana kita mengartikan peristiwa tersebut. Gabor Mate waktu kecil ditinggal oleh ibunya karena dia ditahan oleh tentara Nazi. Nah, ketika dipisahkan oleh ibunya tersebut, Gabor Mate merasa bahwa ibunya tidak sayang. Nah, cara pandang tersebut artinya adalah cerita yang Gabor Mate ceritakan ke dirinya sendiri itu yang menyebabkan atau mengartikan bahwa kondisi yang sebenarnya ibunya sedang ditahan oleh Nazi itu adalah sebuah perilaku dari ibunya yang tidak sayang ke dia. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Nah, Anda bisa bayangkan begitu banyak orang-orang di luar sana yang terjadi sebuah permasalahan, namun self-talk yang dia punya mengenai kondisi tersebut memperkeruh kondisi yang sebenarnya tidak terlalu parah. Nah, bagaimana kita bisa mengganti self-talk yang sedang kita lakukan akibat dari sebuah peristiwa yang datang ke kita adalah dengan melatih diri kita dekat dengan diri kita sendiri. Misalnya Anda ditipu oleh teman Anda yang dulunya mungkin Anda berkata, aduh kenapa ini terjadi kepadaku. Nah, saat Anda dekat dengan diri Anda sendiri, Anda akan lebih mudah mengganti self-talk-nya, yaitu apa sih hikmah atau pelajaran dari kondisi yang sedang aku alami ini. Beda ya rasanya, karena yang pertama itu berfungsi dari mind, yang kedua berfungsi dari awareness. Dan Albert Einstein pernah mengatakan, orang gila itu berusaha untuk menyelesaikan sebuah kondisi, sebuah permasalahan dengan cara yang sama saat dia menciptakan permasalahan tersebut. Kalau Anda ingat kembali peristiwa-peristiwa atau permasalahan yang sedang Anda alami, itu rata-rata diciptakan oleh apa sih? Oleh mind kan, oleh pikiran. Nah, akan sia-sia kalau kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan otak juga, dengan pikiran juga. Disarankan dengan menggunakan awareness atau dikenal dengan istilah helicopter view, zoom out, dan sebagainya. Karena saat kita melihat secara garis besar atau melihat dari sisi kesadaran, kita kadang menyadari bahwa ternyata ini bukan masalah sih. Ini sebenarnya hanya sebuah kondisi yang saya tidak familiar saja. Karena pendekatan dari Buddha pernah mengatakan bahwa apapun yang kita alami yang kita tidak familiar itu sebenarnya pain, rasa tidak nyaman, hanya sebatas itu. Tapi kalau kita melihat kondisi ini sebagai hal yang salah, yang merugikan diri kita sendiri, dan itu merupakan sebuah self-talk di kepala kita, itu akan menjadi suffering atau penderitaan. Jadi pain itu tidak bisa kita kendalikan, suffering itu bisa kita kendalikan. Artinya lakukan segala cara dari apapun yang modalitas yang sudah Anda pelajari, law of attraction, hipnosis, access bars, apapun itu, sehingga rasa yang tidak nyaman yang sebenarnya normal
tidak masuk ke arah penderitaan yang sebenarnya ini bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita malam ini, lakukan segala cara untuk membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda bingung apa, Anda bisa mulai dari meditasi, latihan pernapasan, atau journaling. Gratitude journaling, afirmasi journaling, yang mentransfer antara pikiran Anda dalam sebuah action, yang mana itu akan membantu Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Nah, sampai sini, apakah Anda semakin menyadari? Ketika Anda otentik, ketika Anda dekat dengan diri Anda sendiri, kehidupan itu akan lebih mudah untuk Anda kelola energinya. Ada masalah, Anda lebih tenang. Ada rezeki juga, Anda bersyukur dan terus melangkah berkarya. Asik ya, sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.